Wah, ngebut. Oh, berhenti dulu, majuin. Wih, ngebut. Tadinya rada kayak sepet gitu sih. Cuma udah diservis di Kia Motor Siloam. Kia Siloam. Akhirnya pulang dulu pakai Grab. Nanti hari apa ya? Senin kurang lebih lah, nanti dikabarin ya. Malas mending di rumah. Oke, siap. Oke. Ininya di bawah nggak, Pak? Di bawah ke atas. Oke. Kita bayar. Terima kasih ya. Terima kasih juga, Pak. Mari, Pak. Ya, sama-sama. Ya. Oke, Pak, jalannya. Oke, siap. Beres. Ya, Pak, makasih, Pak. Mari. Nun. Oke guys, jadi tambahan ya, ada beberapa hal nih untuk pengguna mobil dengan sunroof. Jadi ada tips-tipsnya tadi dikasih. Jadi kalau sunroof itu memang motornya sangat sensitif terhadap kelistrikan, terutama aki. Tidak disarankan untuk sekali-kali teman-teman ketika ganti aki copot kabel positif dan negatifnya itu sunroofnya dalam keadaan terbuka ya. Pasti nanti ECU-nya error gitu, dan harus di scanning ulang si mobilnya untuk dibenerin error-errornya. Dan juga kadang-kadang untuk mobil yang jarang dibuka sunroofnya kayak punya gua ini sangat-sangat jarang, kalau dipakai juga jarang banget dibuka karena dia ada tray-nya gini, kayak gini nih. Jadi ada tray-nya yang maju mundur. Biasanya itu doang yang dibuka sih, kalau kacanya jarang dibuka. Nah, itu sebaiknya tidak dibuka dalam keadaan mobil mati gitu. Maksudnya gini, misalkan kita nunggu istri kita belanja Indomaret sebentar, kita nunggu di parkiran, matiin mesin, tapi sunroofnya buka gitu, ngebuka. Nah, itu kemungkinan bisa mengakibatkan ECU error gitu. Dan dia harus di reset. Kalau Kia Sportage ini ada cara ngeresetnya. Jadi si sunroof itu bisa di reset. Ada yang 3 kali disetel, tekan depan 3 kali dalam interval waktu yang sama. Ada juga yang ditahan ke depan 10 detik, nanti dia ngereset kayak ngegetar belakangnya. Nah, nanti dia balik ke posisi awal, nutup lagi. Solusi lainnya yaitu, oh ya, untuk cara ngeresetnya kalian bisa googling aja, karena beda-beda, Sorento beda, Kia Sportage beda. Dan yang gua ini juga ngeresetnya gua nggak yakin tadi apakah 3 kali ke depan posisi ngebuka gitu, jadi si tombolnya 3 kali ke depan ditekan atau ditekan 10 detik. Nanti itu kalian bisa googling ya untuk konfirmasinya, untuk confirm caranya. Jadi gitu, sebenarnya awalnya nggak masalah sih, kita buka sunroof, matiin mesin gitu, terus nyalain lagi, sunroofnya aman. Cuma kemarin mungkin ada ECU-nya error dan juga si sunroofnya jadi ke belakang, keluar dari relnya dikit gitu, jadi ganjel, nggak bisa ke depan lagi. Yang pasti sama kayak kasusnya kaca ya, kita karena berkendara itu nyetir itu seringnya sendiri gitu, jadi
kaca belakang kiri kanan itu pasti jarang dibuka kan, jangankan yang belakang, yang depan aja yang depan sebelah kiri aja jarang dibuka gitu. Akhirnya ya macet, karet-karetnya getas, kotor dan lain-lain. Ya namanya barang nggak pernah dibuka, nggak pernah dipakai, pasti aja ada masalahnya guys. Dan alhamdulillah sunroof gua ini cuma servis aja, tadi biayanya 350.000 dan udah aman, udah mantap tuh ngebuka coy. Tutup lagi dan udah kenceng banget. Jadi ini kondisi normal ya. Kalau lambat ngebuka menutupnya berarti mungkin ada kotoran atau ada masalah di relnya atau di motornya. Kalian harus cek juga hal-hal yang kayak gitu. Yang pasti hati-hati yang punya sunroof, tidak selalu menyenangkan, apalagi ada panoramik di belakang, hujan es atau hujan kayak hujan angin gitu yang ranting-ranting pada terbang ke atap kita itu. Waduh, kemarin gue pernah ngerasain kayak gitu. Bandung kena hujan angin, di jalan kiri kanan banyak pohon dan akhirnya ranting-rantingnya tuh kena kaca, bletak bletuk gitu, kena atap. Dan khawatir akan apa ya, pecah gitu, retak gitu. Tapi alhamdulillah aman nih, kuat banget ternyata si sunroof Kia Sportage. Cuma memang tidak disarankan kalau hujan es ya, hujan es namanya kaca gitu, ada aja trouble-nya kalau kena benda tajam gitu. Itu aja sih. Jadi asikin aja kendaraan kalian kalau ada teknologi seperti ini, fasilitas seperti ini. Tentu aja perawatannya juga harus ekstra gitu. Nggak bisa sama kayak kendaraan atau mobil yang nggak ada sunroofnya. Kita juga harus tahu cara pakai sunroof, kapan kita boleh nutup si sunroofnya, kapan kita nggak boleh nutup si sunroofnya atau ngebuka. Kayak tadi gua ngebuka sunroof terus matiin mesin, nyalain lagi, ternyata sunroofnya error gitu. Ternyata ECU-nya harus di scan ulang atau apanya gitu ya. Yang pasti itu nyangkut dari otak kelistrikan si mesin, si mobil ini gitu. Dan juga pada saat gue coba reset itu ternyata di belakangnya nyangkut rada turun dari relnya. Ya agak beribet sih, cuma mudah-mudahan kalian paham. Intinya apa ya, semua aman dan asik-asik aja punya mobil dengan sunroof, terutama yang punya gue ini Kia Sportage Platinum. Walaupun tahunnya nggak muda-muda banget, tapi kondisinya prima. Oh ya, dan juga masalah Kia Sportage juga itu pintu belakang tuh sering bunyi tuh kayak goyang gitu, kayak ngegeboy apa yang ngegeboy ya. Awalnya gue nganggap sih ada barang yang bunyi gitu di belakang, cuma setelah barang dikosongin tetap bunyi. Bukan kaki-kaki udah dibenerin semuanya depan belakang dan masih ada bunyi. Ternyata pintu yang harus di setel. Jadi cuma setel baut aja di bawah, yang dipijakan itu ada kayak gininya, ada tungkainya, itu di setel, dan juga si shock kiri kanannya dibenerin. Overall aman semua. Kita masih di jalan tuh, jadi menuju pulang. Kita coba sunroofnya. Kita coba. Wah, ngebut. Oh, berhenti dulu, majuin. Wih, ngebut. Tadinya rada kayak sepet gitu sih. Cuma udah diservis di Kia Motor Siloam, Kia Siloam. Guys, nanti kita rinci ya. Jadi ini ada invoice-nya. Karena nggak ada yang diganti, cuma bohlam belakang aja sih, bohlam belakang yang diganti, terus setel pintu belakang kayaknya jadi jasa doang. Berapa sih biayanya untuk servis sunroof Kia Sportage ini seri Platinum? Nanti ini udah ada sih, cuma masih di jalan tuh, masih macet. Kita mau ke arah mana ya, ke arah Asia Afrika. Gua ada urusan. Oke guys, mumpung masih lampu merah nih,
masih stop. Jadi biaya servis sunroof Kia Sportage itu adalah sunroof adjuster atau clean, dia 350.000. Jadi totalnya itu ya 365 karena saya ada ganti bohlam. Ini nih 365.000 untuk servis, semua dibersihin, diangkat si sunroofnya sampai prima lagi. Untungnya nggak ada motor yang rusak atau spare part yang harus diganti. Jadi murni kemarin itu masalahnya sunroofnya itu gejlik, apa ya bahasanya, kalau jadi mundur ke belakang si sunroofnya sampai dia ada kekait gitu, ngait, ada ngunci keluar dari relnya sedikit merah. Oke, gua simpen aja ya. Jadi si sunroofnya keluar dari relnya sedikit dan akhirnya dia ngunci, macet, nggak bisa maju lagi. Dan tips buat kalian, ternyata ada beberapa hal kawasan Asia Afrika sudah mulai ramai lagi dengan aktivitas wisatanya. Tentunya Bandros juga udah ramai tuh, warawiri di jalan. Ayolah pandemi, cepat kau menyingkir. Siap, gitu aja mungkin video singkat dari gua Berkendara TV. Semoga kendaraan kalian aman-aman aja. Yang punya Kia Sportage Platinum yang ada sunroofnya, yang pernah sharing masalah, pernah ada masalah, bisa sharing atau komen. Thank you, dan subscribe buat yang belum subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Selamat bersenang-senang dengan kendaraan kalian. Hati-hati di jalan, utamakan keselamatan bukan kecepatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Berkendara TV.